Waktu itu, aku diajak temanku, Bagas, buat bantuin panen tebu di desa kakeknya. Desa kecil di pinggiran Madiun. Namanya Desa Pandanwangi. Desa ini letaknya agak jauh dari jalan utama. Harus ngelewatin beberapa kebun kosong dan ladang luas dulu. Baru nyampe ke pemukiman warga. Sinyal HP juga naik turun. Bahkan kadang hilang sama sekali. Tapi justru itu yang bikin aku penasaran dan tertarik buat ikut. Sekalian refreshing juga. Lepas dari hiruk pikuk kota yang tiap hari cuma bunyi klakson, deadline, dan macet. Kami berangkat sore hari. Naik motor, butuh sekitar 2 jam lebih dari pusat kota Madiun ke desa itu. Jalanan mulai sempit dan berbatu. Waktu kami mendekati Pandanwangi, tapi pemandangannya keren banget. Hamparan ladang tebu sejauh mata memandang. Di kejauhan, ada pegunungan samar-samar, dan langit sore yang mulai oranye, bikin suasana kayak tenang banget. Sampai di rumah kakeknya Bagas, aku langsung disambut hangat. Kakeknya, orangnya ramah, sederhana, dan kayaknya disegani warga sekitar. Rumahnya rumah joglo tua dari kayu jati. Masih kokoh walau umur bangunan udah puluhan tahun. Ada suara jangkrik, ayam, dan angin sepoi-sepoi. Tapi jujur, begitu aku turun dari motor dan masuk ke pekarangan rumah, aku ngerasa hawa desa ini beda. Bukan yang negatif ya, tapi kayak sunyi yang gak biasa. Sunyi yang bikin bulu kuduk sedikit berdiri. Aku sempat diem sesaat, ngerasain suasananya. Tapi Bagas malah ketawa, nyadarin aku. Lo kenapa? Ngeri ya suasana desa? Aku cuma nyengir. Enggak sih, cuma kayak beda aja. Adem, tapi ya gitu deh, payasa. Lo belum terbiasa aja. Nanti juga betah kok, tenang aja. Malam pertama di rumah kakeknya Bagas berjalan biasa aja. Kami makan malam bareng, ngobrol sama beberapa tetangga yang mampir, dan nyiapin alat-alat buat panen besok pagi. Warga desa kelihatan antusias banget nyambut panen raya. Katanya, panen tebu tahun ini bakal jadi yang terbesar selama 5 tahun terakhir. Karena cuaca lagi bagus dan tanah lagi subur-suburnya. Buat desa kayak Pandanwangi, panen raya itu bukan cuma soal hasil bumi, tapi juga soal kebersamaan. Semua warga turun tangan. Anak-anak, ibu-ibu, sampai koki-koki semua dapat. Pagi, suasana panen katanya bakal kayak pasar malam kecil rame, penuh tawa dan semangat gotong royong. Tapi di tengah semua kesibukan itu, ada satu momen yang bikin aku agak merinding. Setelah semua orang pulang dan rumah mulai sepi, aku, Bagas, dan kakeknya duduk di beranda. Kami ngobrol sambil minum teh jahe buatan neneknya. Udara malam makin dingin, dan dari kejauhan, ladang tebu kelihatan kayak dinding hitam tinggi yang diem tapi hidup. Daun-daunnya kadang goyang sendiri. Padahal angin gak terlalu kenceng. Aku ngerasa diperhatiin, entah sama siapa, entah dari mana. Tapi jelas rasanya gak enak. Tiba-tiba kakeknya Bagas buka suara. Ingat ya kalian, besok bantuin panen boleh, bagus malah. Tapi ingat satu hal, aku dan Bagas otomatis menolak. Nadanya serius banget, gak kayak tadi-tadi. Jangan panen malam, apalagi lewat jam 9. Kalau terpaksa harus lembur, berhenti sebelum azan Isya, paling lambat jam 8:30. Lewat dari itu, udah bukan waktunya manusia kerja. Aku kira itu cuma nasihat umum dari orang tua. Tapi Bagas tiba-tiba diem, gak ngerespon apa-apa. Aku nanya ke kakeknya, kenapa memangnya kek? Ada binatang buas atau semacamnya? Kakek cuma ngelirik ke arah ladang. Pandangannya kosong, tapi tajam. Mulutnya pelan-pelan ngerespon, bukan binatang, tapi dulu kami panggilnya penunggu panen. Wujudnya nggak jelas, tapi katanya jalannya pincang. Satu kaki kayak manusia, satu lagi kayak kaki kambing. Aku langsung ngerasa merinding, badanku kaku sesaat. Aku nggak bisa nangkep maksud kalimat itu sepenuhnya, tapi jelas-jelas kakeknya nggak bercanda. Makhluk itu nggak suka kalau ada manusia yang kerja di waktunya dia muncul. Ladang itu bukan cuma punya kita. Ada yang joga dan yang jaga, bukan orang. Bokas akhirnya buka suara juga, tapi nadanya agak nahan kek. Udah, ceritanya udah lama. Sekarang udah gak ada apa-apa kan? Kakeknya masih lihat ke ladang tebu, lalu jawab pelan. Yang hilang 3 orang tahun 2009 itu juga mikir udah gak ada apa-apa. Aku langsung nengok ke Bagas, tapi dia pura-pura gak lihat aku. Dia diam, mainin gelas tehnya. Aku makin gak enak, cerita yang tadi kupikir cuma mitos atau lelucon, ternyata gak ditanggapi kayak itu lelucon sama warga sini. Besoknya, aku sempat nanya ke beberapa orang waktu bantuin nyiapin logistik. Hanan, mereka juga bilang hal yang sama. Panen malam itu dilarang. Alasannya beda-beda.
Ada yang bilang karena alasan keselamatan. Ada juga yang bilang biar nggak ngundang hal-hal yang nggak kelihatan. Salah satu ibu-ibu sempat nyeletuk sambil meracik nasi bungkus buat para pekerja. Dulu ada satu anak muda baru dari luar kota juga. Nekat bantuin sampai malam karena pengen cepet pulang. Besoknya cuma nemu sabitnya doang. Orangnya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Aku diem. Ibu itu bilangnya sambil senyum, tapi matanya nggak ikut senyum. Waktu sore menjelang malam, kami semua selesai kerja dan pulang. Semua warga udah biasa. Jam 8, desa udah sepi. Nggak ada suara rame. Nggak ada yang nyalain radio keras-keras. Semua masuk ke rumah. Aku sempat berdiri di depan rumah, lihat ke arah ladang tebu. Anginnya pelan, tapi daun-daun tebu itu kayak gerak nggak wajar. Aku tahu itu cuma perasaan, tapi entah kenapa aku ngerasa ladang itu kayak lagi nunggu. Aku langsung masuk rumah, nutup pintu. Waktu aku lewat ruang tamu, aku ngelihat Bagas duduk sendirian. Mukanya mikir, tangannya mainin senter kecil, nyala matiin. Nggak tahu kenapa, aku bisa nebak isi pikirannya. Dan waktu dia nengok ke aku, dia cuma bilang, "Lu percaya nggak sih? Kadang cerita orang tua tuh bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyelamatin." Aku nggak jawab, tapi malam itu aku mimpi aneh. Suara langkah pincang, nafas berat, dan bau tebu busuk. Padahal gak ada siapa-siapa di luar. Malam itu, hujan turun deras. Dari sore, awan gelap udah ngumpul di atas desa. Bikin suasana jadi makin suram. Semua warga udah balik ke rumah masing-masing. Sisa-sisa panen yang belum kelar ditinggal begitu aja di pinggir ladang. Call to work besok pagi baru dilanjut. Tapi Bagas kayaknya masih kepikiran soal target panen yang belum kelar. Dia tuh tipe orang yang kalau udah punya rencana harus selesai hari itu juga. Sekitar jam 8:30 malam, kami duduk di dapur, makan sisa gorengan dan minum kopi. Di luar masih hujan, tapi udah nggak sederas tadi. Aku pikir malam itu bakal berakhir tenang. Tapi Bagas tiba-tiba nyeletuk, "Bro, gimana kalau kita selesain sedikit lagi malam ini aja? Paling 1 atau 2 karung doang. Biar besok pagi tinggal beresin aja. Cepet pulang ke kota." Aku langsung nengok tajam. "Lu gila? Kakek lo udah bilang jangan panen malam-malam." "Lah, itu kan cuma mitos. Lagian kita cowok berdua, bawa senter. Cuma sebentar, gak bakal ngapa-ngapain. Gak bakal ganggu siapa-siapa," jawab Bagas santai, walau nadanya agak maksa. Aku ngerasa gak enak, tapi dasar teman satu ini, dia terus ngerayu. Akhirnya, karena aku gak mau bikin dia kerja sendirian, dan kupikir mungkin cuma bentar aja, aku ikat juga. Kami ambil senter, sabit, dan 2 karung kosong. Kakeknya udah tidur, jadi kami jalan dayam-dayam keluar rumah, nerobos rintik hujan yang masih turun tipis-tipis. Ladang tebu waktu malam itu beda banget. Siang tadi suasananya rame, penuh suara canda, tawa, dan langkah kaki. Tapi sekarang sunyi, cuma suara rintik hujan deret ranting, dan suara serangga malam yang bikin bulu kuduk berdiri. Kami nyenter ke arah jalan setapak menuju ladang. Sana, dari senter itu kayak nggak bisa nembus kegelapan. Cuma nyorot beberapa meter ke depan, selebihnya gelap pekat. Kami mulai kerja, motong tebu satu-satu, masukin ke karung. Awalnya aman-aman aja, tapi baru sekitar 10 menit, aku ngerasa ada yang aneh, bukan dari penglihatan, tapi dari suara. Ada suara langkah, tapi langkahnya pincang. Bukan suara 2 kaki manusia yang jalan normal. Suaranya kayak tapak, klik, tapak, klik. Kayak 1 kaki manusia, 1 lagi bukan. Bunyinya pelan, tapi jelas. Kadang hilang, kadang muncul lagi dari arah yang beda. Aku berhenti motong, nengok ke belakang, kosong. Cuma batang-batang tebu yang berdiri tinggi, kayak tembok. Aku nyorot senter ke sela-sela tebu. Gak ada siapa-siapa. "Bagas, lo denger gak apaan? Eida yang jalan barusan. Aulo holu holi. Udah ah, jangan mancing takut. Bentar lagi kelar ini." Aku pengen maksa ngajak dia balik, tapi dia terlalu fokus motong. Aku pun lanjut kerja. Walau jujur, tanganku mulai gemetaran. Suara langkah itu muncul lagi, tapi kali ini dari sisi yang lain. Lalu terdengar suara aneh, kayak embikan kambing, tapi bukan suara kambing biasa. Suaranya berat, panjang dan kasar, kayak suara makhluk yang kesakitan. Aku langsung berhenti, nafasku mulai cepat. Keringat dingin netes dari pelipis. Aku nyenter ke sekeliling, dan saat itulah aku lihat sepasang mata merah menyala di sela-sela batang tebu, kira-kira 3 meter dari tempatku berdiri. Aku beku, mata itu gak ngedip, diam, nyorot terang,
merahnya kayak bara api. Lalu, dari arah yang sama, keluar bayangan tinggi besar. Aku cuma lihat siluetnya, karena tebu nutupin badannya sebagian. Tapi jelas salah satu kakinya berbulu tebal kayak kaki kambing, dengan kuku panjang dan bengkok. Aku nggak tahan, langs, jerit, gas, lari. Bagas baru sadar pas aku narik tangannya. Dia masih bingung. Tapi waktu aku tunjukin mata merah itu, mukanya langsung pucat. Kami berdua lari sekenseng-kensengnya, nabrak-nabrak batang tebu, karung dan sabit kami tinggal. Di belakang, suara langkah pincang itu makin kencang. Tapi nggak ada suara napas, cuma suara langkah. Dan sesekali, suara embikan serak yang ngikutin. Kami dari kejauhan. Begitu nyampe di jalan utama, lampu rumah warga mulai kelihatan. Aku noleh sekali lagi ke belakang. Dan sialnya, aku lihat di ujung ladang, berdiri makhluk itu. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya kurus tapi jangkung, rambutnya panjang kusut, nutupin sebagian wajahnya. Tapi yang paling jelas, satu manusia biasa dan satu lagi kaki kambing penuh bulu dengan kuku tajam mengkilat. Tangannya panjang dan dari mulutnya netes cairan gelap yang gak bisa aku jelasin baunya. Kami nyampe rumah kakek Bagas dalam keadaan basah kuyup, dan masih gemetaran. Kakeknya ternyata belum tidur. Dia udah berdiri di depan pintu dengan wajah datar. Begitu lihat kami berdua, dia cuma bilang pelan, "Kalian lihat dia, ya?" Aku cuma bisa angguk. Bagas masih belum bisa ngomong. Kakeknya nggak marah, tapi sorot matanya beda. Ada sedih, ada kecewa, dan ada takut. Dia cuma nyuruh kami masuk, duduk, dan diem. Malam itu kami nggak bisa tidur. Di luar, suara hujan udah berhenti. Tapi aku masih dengar langkah pincang itu, jauh di ujung ladang. Seolah-olah makhluk itu belum selesai, belum puas. Dan yang bikin aku nggak bisa tenang adalah karung dan sabit yang kami tinggal di ladang besoknya udah nggak ada, hilang. Besok paginya, suasana di rumah kakeknya Bagas mendadak sepi. Nggak ada suara warga, nggak ada tawa anak-anak kecil yang biasanya main layangan di lapangan. Pagi itu, langit mendung, angin dingin berembus pelan, dan rasanya kayak semua orang di desa kompak diem. Aku bangun dengan kepala masih berat. Malam tadi aku cuma tidur bentar, itu pun gak nyenyak. Pikiran masih muter-muter soal apa yang aku dan Bagas lihat di ladang. Makhluk tinggi dengan satu kaki kambing dan mata merah itu bukan hal yang gampang dilupain. Bahkan sekarang, pas aku tutup mata, sosoknya masih kebayang jelas. Bagas duduk di serambi rumah, matanya sayu, kayak kurang tidur. Tangannya megang gelas teh, tapi nggak diminum. Kakeknya duduk di sebelahnya, sambil sesekali ngelirik ke arah ladang. Kami bertiga diam, nggak ada yang mulai bicara duluan. Sampai akhirnya, kakek Bagas angkat suara. "Kalian udah buka jalannya. Dia tahu kalian," katanya lirih. Aku langsung ngelirik ke kakek. "Maksudnya, buka jalan gimana, kek?" Dia itu nggak sembarangan muncul. Harus ada yang narik perhatiannya. Biasanya lewat suara, lewat pelanggaran. Kalian panen malam-malam, itu udah cukup bikin dia keluar. Sekarang, kalian udah dilihat. Aku merinding. Nafas jadi nggak teratur. Bagas diem, tapi aku bisa lihat jari-jarinya gemetar-gemetar. Waktu kami mau ke ladang, buat ambil sisa alat dan karung yang semalam kami tinggal, beberapa warga ngelarang. Mereka bilang, "Udah, biarin aja. Kalau udah diambil, berarti emang bukan buat kalian." Tapi kami tetap penasaran. Jadi singnya, kami nekat nyamperin ke ladang Rem-Rem, bareng 2 orang warga yang lebih tua dan 1 orang ustaz muda yang katanya paham hal-hal gaib. Kami masuk ke ladang pelan-pelan. Jalan setapak itu sekarang rasanya lebih sempit dari semalam. Sunyi, nggak ada angin. Tapi daun tebu itu goyang sendiri, kayak ada yang lewat di sela-selanya. Pas sampai ke titik tempat kami panen tadi malam, aku langsung berhenti. Sabit yang kami bawa udah nggak ada, karung juga hilang. Tapi yang lebih aneh, ada bekas jejak kaki di tanah yang masih basah. Bukan 1, tapi 2 jenis jejak. 1 kaki manusia biasa, 1 lagi jeles-jeles bentuknya kayak kuku hewan besar, tajam dan dalam banget. Pak Ustaz yang ikut bareng kami langsung nutup hidung dan merapalkan doa. Katanya, tempat ini udah dicemari. Ini bukan ladang biasa, ini tempat yang dijaga. Dan kalian sudah mengusik. Salah satu warga yang ikut Pak Darno namanya cerita, kalau dulu memang ada 1 keluarga petani yang tinggal gak jauh dari ladang itu. Suatu malam, mereka nekat panen gara-gara takut kehilangan hasil. Tapi setelah malam itu, anak sulungnya hilang tanpa jejak. Hanya ditemukan sabit berdarah dan sehelai celana sobek. Sejak itu, warga kompak bikin aturan gak tertulis.
jangan kerja malam di ladang, apalagi panen. Aku langsung gemetar dengar cerita itu, karena yang kami lakuin semalam persis kami akhirnya balik ke rumah. Dan selama 2 hari berikutnya, aku dan Bagas gak keluar rumah sama sekali. Tapi malam ketiga, sesuatu yang aneh mulai kejadian. Waktu semua orang udah tidur, aku kebangun karena dengar suara ketukan 3 kali, pelan tapi berat. Bukan di pintu utama, tapi di jendela kamar. Aku diam di kasur, gak berani gerak. Aku pikir itu cuma suara ranting atau angin, tapi ketukannya muncul lagi. Tok, 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 pelan, teratur, sioliala. Dia tahu aku bangun dan dengar. Aku beranikan diri ngintip dari balik gorden, tapi yang kulihat cuma bayangan tinggi berdiri membelakangi. Cahaya bu, gak jelas wajahnya, tapi aku lihat siluet kaki lurus, satunya bengkok dengan kuku panjang mencuat ke tanah. Aku langsung nutup gorden dan selimutan. Gak bisa teriak, gak bisa napas lega. Aku cuma bisa doa dalam hati, minta dilindungi dari makhluk itu. Besok paginya, aku cerita ke Bagas. Dia diem aja. Lalu, dengan suara pelan, dia bilang, gue juga dengar. Tapi di kamarku bukan diketok. Dia ngelangkah, muterin rumah, sampai subuh. Kami akhirnya mutusin buat pamit dan pulang ke kota hari itu juga. Kakeknya gak melarang, tapi sebelum kami pergi, dia ngasih satu pesan. Kalian bawa pulang pengalaman, tapi jangan bawa pulang yang lain. Jangan ceritain ini sambil ketawa. Jangan ngeremehin, karena yang kalian lihat bisa aja ngikut. Kalau kalian masih nganggep itu cuma cerita horor buat lucu-lucuan. Sepanjang jalan pulang, aku dan Bagas diem. Gak nyetel musik, gak ngobrol. Sampai sekarang, setiap kali dengar suara ketukan atau langkah pelan di malam hari, aku langsung keinget kejadian itu. Bukan karena aku trauma, tapi karena aku sadar, gak semua hal di dunia ini bisa dijelasin dengan logika. Dan kalau kamu suatu hari main ke desa yang banyak ladang tebunya, terus ada yang melarang kamu kerja malam, percaya aja, jangan penasaran, karena kadang penasaran itu mahal harganya.